Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Sugiarto dari SDN Ciracas 14, Jakarta Timur. Mahasiswa PPG dari LPTK IAIN Pontianak. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 6A untuk memenuhi ujian kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru tahun 2002. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semangat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik ya. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas Saudara Ahmad Ibrahimovic. Kepada Ahmad Ibrahimovic dipersilakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, sebelum mulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Adinda Dea. Hadir. Yang keras hadirnya lah, ayo. Pasya. Ya, Pak. Hadir. Apiko. Ahmad Fahmi. Ahmad Ibrahimovic. Ya, Pak. Aisyah. Alfariji Zilan. Hadir Pak. Selanjutnya sampai bawah, siapakah yang tidak hadir hari ini? Devi ya. Devi, kenapa Devi? Sakit ya, jadi hari ini yang tidak masuk cuma Devi ya. Ya, kita doakan semoga Devi cepat sembuh. Oke, sekarang bukunya dipersiapkan, alat tulisnya dipersiapkan. Ya, keluarin bukunya, taruh di atas mejanya. Tidak ada yang bercanda, ayo bukunya disiapin. Tidak ada yang main-main, belajarnya fokus hari ini ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, setelah mengamati media PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian muzaki dan mustahil. Yang kedua, setelah mengamati media PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima zakat. Kalau minggu yang lalu, pelajaran minggu lalu itu materi tentang apa ya? Ya, macam-macam zakat. Ada berapa zakat itu? Dua. Ada zakat fitrah sama zakat. Zakat fitrah biasanya dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Ada lagi selain zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta. Apa aja sih harta yang wajib dizakati? Mas. Terus pertanian, hasil pertanian, perdagangan, terus perkebunan, pertanian sama ya. Terus zakat profesi ya, kayak Pak Asep ini kerja ya, pekerjaan Pak Asep, pekerjaan ayah ibu kamu ya. Hari ini kita akan belajar tentang orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja sih yang berhak menerima zakat itu? Ya, orang miskin, terus orang itu siapa sih? Orang yang baru masuk Islam. Ya, baik, udah semangat semua belajarnya. Ada motivasi buat kita semua, buat Pak Asep, buat kalian juga, buat Bapak dan buat kalian.
dari ulama besar kita, tokoh NU, pendiri NU, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau mengatakan musibah yang terbesar yang menimpa manusia, musibah terbesar yang menimpa manusia, bukan kemiskinan, bukan kesusahan, bukan pula kelaparan, tapi musibah terbesar yang menimpa manusia itu adalah kebodohan. Ya, kebodohan. Jadi rugi kalau kita jadi orang yang bodoh. Mudah-mudahan anak-anak pasek kelas 6A semuanya jadi anak yang pintar semua ya. Jadi anak yang pintar. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking dulu. Tepuk dulu ya supaya fokus, supaya konsentrasi, supaya tidak ngantuk. Ya, supaya fokus. Siap? Are you ready? Ready. Yang pertama yaitu selamat pagi. Tepuk. Satu. Iya, sekali. Selamat siang. 2 kali. Selamat sore. 3 kali. Selamat malam. Tidak ada. Ya ada. Siap ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Ya, selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Keren ya, keren. Pak Asep akan tampilkan hari ini ya tentang video. Disaksikan dan disimak dan diperhatikan baik-baik videonya ya. Berikutnya, mari silakan. Loh, Nadia dan Syamil sedang apa ya? Aku lihat ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamil, Nadia, kalian bagi-bagi bungkus dan uang apaan? Dodo mau juga dong. Kami sedang membagikan zakat, Dok. Tapi maaf ya, Dok, kami tidak bisa memberikan zakat karena nama kamu tidak ada dalam daftar. Kalau begitu, Dodo daftar ya. Bukan itu masalahnya. Terus apa masalahnya? Tidak ada pulpen ya? Bukan juga, Dok. Aku dapat tagihan, asik, dapat tagihan. Paman itu dibagi. Kenapa Dodo yang teman akrab kalian tidak dibagi? Zakat itu dibagikan untuk yang berhak menerimanya. Sedangkan kamu kan tidak berhak menerimanya, Dok. Kenapa Dodo tidak berhak menerimanya? Karena syarat menerima zakat tidak boleh botak dan tidak boleh hidup seperti kamu. Kasihan deh kamu. Loh, ada apa ini? Paman, apa benar Dodo tidak berhak menerima zakat karena kepala botak dan perut gendut? Itu tidak benar, Dok. Orang yang berhak menerima zakat sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Di antaranya orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupannya. Contoh. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Tadi videonya tentang apa? Zakat. Ya, Jakarta tentang apa? Orang yang berhak menerima zakat. Tadi berdasarkan video itu ada berapa golongan tadi? 8 ya, 8 golongan. Baik, masuk lebih jelas lagi. Tadi ada pertanyaan nggak dari video itu? Udah jelas nggak dari videonya? Jelas ya, jelas. Jelas ya. Selanjutnya. Selanjutnya ya, kita lihat poin-poin di depan, slide di depan, perhatiin, masih akan menjelaskan. Hari ini kita belajar tentang orang-orang yang berhak menerima zakat.
Orang yang berhak menerima zakat itu disebut. Tujuan belajarnya udah ya tadi. Orang yang berhak menerima zakat itu disebut mustahik. Ya, disebut mustahik. Kalau orang yang mengeluarkan zakat, orang yang mengeluarkan mustahik. Jangan tukar-tukar ya antara muzaki dan mustahik. Kalau muzaki itu yang mengeluarkan zakat. Kalau mustahik, dalilnya tentang orang yang berhak menerima zakat di dalam Al-Qur'annya ada pada surat At-Taubah ayat 60 ya, At-Taubah ayat 60 ya. Yang akan dibaca, boleh salah satu dari kalian ada yang membaca? Ya, siapa namanya? Ya, Cayara ya. Ya, Cayara. Silakan dibaca oleh Cayara. Yang lain dengerin. Oke, terima kasih untuk Cayara. Baik, kita baca bersama-sama. Perhatikan, ini dia bukunya. Kita baca bersama-sama ayatnya. Alhamdulillah. Surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan tentang orang yang berhak menerima zakat. Nah, saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama yaitu orang fakir. Siapa sih orang fakir itu? Ya, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak punya tenaga, harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang mengatakan orang fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan tetap.
ya, tidak punya pekerjaan tetap, sehari-harinya kerjaannya kadang punya pekerjaan, kadang tidak. Sehari-harinya jangankan untuk berzakat, untuk kebutuhan hidupnya aja dia tidak bisa mencukupi. Untuk makan aja kadang hari ini puasa, besok buka, besoknya lagi buka, besoknya lagi puasa. Jadi itu orang fakir. Jadi dia berhak menerima zakat. Yang kedua, orang miskin. Ya. Orang miskin. Siapa orang miskin itu? Orang yang tidak cukup penghasilan untuk Ya, orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, tidak cukup. Sama seperti orang fakir tadi ya, tidak bisa mencukupi. Hanya kalau orang miskin ada yang mengatakan orang miskin itu dia punya pekerjaan tetap. Misalkan tukang ojek, terus saja tiap sehari-hari dia ngojek pekerjaannya. Dia kebutuhannya 1 juta. Dengan penghasilan 500.000 bisa mencukupi kebutuhan 1 juta tidak? Tidak. Tidak ya. Jadi tidak cukup. Itu namanya orang miskin. Yang ketiga, amil. Ya, amil itu siapa? Orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Ketika kamu datang ke masjid atau ke mushola atau ke majelis taklim, kan kamu datang nih mau bayar zakat bulan Ramadan misalkan. Pas datang ke mushola atau ke masjid atau ke majelis taklim itu ada yang menerimanya tidak? Ada panitianya tidak? Nah, itulah panitianya disebut dengan amil. Ya, amil. Amil juga berhak menerima zakat. Yang keempat, siapa? Mualaf. Mualaf itu siapa? Orang yang baru memeluk agama Islam. Ya, ibadah tersebut adalah mualaf, orang yang baru masuk Islam. Artis namanya siapa? Sulap merah. Sulap merah. Sulap merah bukan, namanya Roger dan Warta. Nanti di Google aja mungkin Roger dan Warta. Nah, Roger itu tadinya agamanya pasti orang tahu ya, non muslim. Alhamdulillah Roger dapat hidayah, akhirnya Roger memeluk agama Islam. Jadilah dia saudara seiman kita ya, saudara seagama kita yang disebut dengan mu'al. Mu'alaf juga berhak menerima zakat. Yang kelima, gorim. Gorim itu siapa sih? Orang yang berutang. Ya, tadi dikatakan sehari-hari penghasilannya 1 juta. Penghasilannya 500.000. Kebutuhannya 1 juta. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya cukup tidak? Nah, kalau nggak cukup, solusinya jalan keluarnya dengan cara apa? Utang, pintar ya. Tapi kamu jangan sampai utang, nggak boleh ya. Kecil-kecil udah banyak utang, jangan. Utang, makin udah banyak. Ya, akhirnya dia tidak bisa membayar hutangnya. Dengan catatan hutang itu untuk kepentingan yang bukan maksiat, bukan untuk poya-poya, untuk kepentingan hidupnya. Itu boleh ya, dan dia tidak sanggup membayarnya, maka dia berhak menerima zakat. Kalau untuk poya-poya gimana Pak? Misalkan untuk beli baju mewah, untuk beli makanan, untuk yang mewah-mewah, tidak termasuk gorim ya. Karena untuk poya-poya. Yang keenam, siapa? Fisabilillah. Fisabilillah itu siapa? Orang yang berjuang di jalan Allah. Pada zaman Nabi, orang yang berjuang di jalan Allah itu biasanya dengan apa? Pada zaman Nabi yang berjuang di jalan Allah itu biasanya dengan apa? Dengan cara apa? Ya. Melakukan apa sih biasanya kalau orang kafir itu apa namanya? Apa? Perang. Ya kalau zaman dulu perang ya. Kalau zaman sekarang di Indonesia khususnya kan tidak ada perang dengan orang kafir kan, tapi yang termasuk golongan fisabilillah itu bisa juga contohnya yaitu membangun masjid, sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Itu juga termasuk kategori fisabilillah, jadi berhak menerima zakat. Nah, yang ketujuh siapa? Hamba sahaya. Siapa hamba sahaya itu? Budak yang harus dimerdekakan. Di slide di depan itu ada ilustrasi budak pada zaman dulu ya, budak. Diperas tenaganya untuk mengangkat ini.
sampai ada kecapean. Itu zaman dulu budak ya. Budak zaman dulu itu ya, kalau sekarang pembantu ya, dibilang pembantu, tapi pembantu sekarang itu yang budak. Kalau zaman dulu budak atau pembantu itu diperjualbelikan. Si A misalkan bisa punya budak 2, 3, dibeli sama si B 1, boleh tidak? Boleh. Dibeli 1 oleh si B. Nah, ada juga sahabat Nabi nih, yang terkenal awalnya berasal dari kaum budak. Itu namanya siapa, itu yang muadzin pertama itu namanya siapa? Siapa? Bilal. Sahabat Bilal. Awalnya dia seorang budak, akhirnya dimerdekakan, ditebus oleh sahabat Abu Bakar. Akhirnya dia merdeka. Malah dia menjadi muadzin pertama dalam Islam. Kalau sekarang sudah tidak ada ya. Sudah. Yang terakhir, Ibnu Sabil. Siapakah Ibnu Sabil itu? Seorang anak yang sedang menuntut ilmu, namun kesulitan dalam pembiayaan. Misalkan kalian nanti udah lulus SD, misalkan pesantren mondok, terus dia kalian tuh kehabisan biaya, ya mondok kehabisan biaya, tidak bisa bayar SPP, tidak bisa makan. Nah, orang tua kalian juga sudah misalkan tidak ada biaya, boleh nggak? Berhak nggak menerima zakat? Berhak ya, itu termasuk Ibnu Sabil ya, atau ada yang bilang musafir juga boleh ya. Satu lagi, hikmah zakat. Apa sih hikmah zakat? Dibaca bersama-sama. Hikmah zakat yang pertama, membersihkan harta jiwa dari orang yang bayar zakat dari sifat kikir dan rakus ya. Ada sahabat yang nggak mau bayar zakat, itu namanya sahabat apa? Pertemuan sebelumnya sahabat namanya Sa'labah. Lupa lagi dah, Sa'labah, sahabat yang nggak mau bayar zakat. Yang kedua, apa hikmah dari zakat itu? Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, baca. Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan berdiri kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia. Ya, yang membaca nih, baca. Yang kelima, adalah titipan dari Allah. Ya, pada dasarnya zakat itu adalah suatu ibadah yang berhubungan dengan manusia atau sosial. Ya, ada pertanyaan nggak? Tidak ya, jelas ya hari ini ya. Ya, baik, untuk pembelajaran selanjutnya, kegiatan selanjutnya itu kita akan diskusi. Diskusi sesuai kelompok-kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, 3 ya. 3, 4, 5. Diskusinya tentang orang-orang yang berhak menerima zakat yang tadi 8 golongan. Sekarang kartonnya disiapkan ya, pasalnya paskuronya disiapkan. Nanti Pak Asep bagikan kartunya ya. Kartu tentang ini. Orang yang berhak menerima zakat. Nanti kartunya dipasangin ya. Dipasangin, dicocokin ya. Asep bagikan. Ayo, bekerja semuanya, kerja sama, kerja kelompok. Udah kecil, silakan ditulis sama kelompoknya. Manjang ya, makin manjang. Ya, dimulai dari sekarang. Tulis nama kelompoknya ya. Boleh anggota kelompoknya juga ditulis. Pas-pasin dulu, Jangan dulu ditempel.
Oke, udah selesai udah? Kita akan menampilkan ya hasil karya dari hasil diskusi kelompok yang sudah kalian lakukan. Pak Asep minta dari kelompok, silakan kelompok. Siapa yang mau tampil? Ya, Azka dari kelompok berapa Azka? Kelompok 2. Ya, kelompok 2, silakan tampil ke depan semuanya. Bisa dibawa ininya. Ya, kita dulu. Ya. Ya, kita lihat presentasi hasil kelompok 2. Ya, silakan dibacakan. Yang lain koreksi. Bacakan. Akhir. Ya, fakir, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, betul? Ya, lanjut. Nomor 2, baca lagi. Miskin, orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, betul? Betul ya. Lanjut ketiga. Amil atau petugas zakat, betul? Betul. Keempat. Mualaf, orang yang baru masuk Islam, betul? Betul. Terus yang kelima. Gorim, orang yang berhutang banyak, bener Gorim? Bener ya, betul ya. Orang yang berhutang banyak. Nomor 6 ya. Nah, apa? Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, betul? Betul ya. 7. Hamba sahaya, budak yang harus dimerdekakan, betul? Betul. 8, terakhir. Ibnu Sabil, orang yang sedang berilmu dan mengalami kesulitan dalam pembiayaan. Betul semua? Betul. Oke, betul semua. Kita kasih tepuk hebat untuk kelompok ini. Hebat. 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 Masya Allah. Oke. Sekarang dari presentasi ini, dari penampilan kelompok 2 ya, kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan dari kalian ya, dari yang lain? Iya, dari Zalfa. Ada yang tanya, Zalfa, silakan. Apakah boleh zakat dengan harta hasil mencuri atau korupsi? Silakan dijawab. Tidak, jawabannya tidak boleh karena memberi zakat itu harus dari harta yang halal. Jelas jawab? Ya, nggak boleh ya. Anak nama nggak ada yang mencuri, insya Allah ya. Nggak boleh ya. Oke, pertanyaan dari Jalpa. Mungkin ada satu lagi. Yuk, dari yang cowok, Ya, Bayu. Apakah boleh orang cacat menerima zakat? Pertanyaannya, apakah boleh orang cacat menerima zakat? Orang cacat ya. Tergantung boleh atau enggak. Kalau dia cacat tapi termasuk orang fakir atau miskin, dia berhak menerima zakat. Tapi kalau dia cacat termasuk orang kaya, dia tidak berhak menerima zakat. Ya, tergantung pertanyaannya, bisa boleh, bisa tidak. Bolehnya kalau orang cacat itu termasuk fakir miskin atau gorim ya, dia boleh berhak menerima zakat. Tapi kalau orang cacatnya orang kaya, bisa dia punya perusahaan
ya, punya kekayaan yang berlimpah, maka dia tidak berhak menerima zakat. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 2. Untuk pembelajaran hari ini kita simpulkan bersama-sama ya. Kesimpulannya ya, yang pertama, orang yang berhak menerima zakat itu disebut orang yang berhak menerima zakat mustahil. Orang yang mengeluarkan zakat disebut mujahid. Terus yang berhak menerima zakat ada berapa golongan? 8. 1 fakir, 2 miskin, 3 amin, 4 5 6 7 8. Kalau amil itu siapa sih? Kalau gorim siapa sih? Orang yang berang banyak. Kalau mu'alaf siapa? Hamba sahaya siapa? Budak yang harus dimerdekakan. Miskin siapa orang miskin? Orang yang kebutuhan sehari-hari. Ya cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibnu Sabil siapa? Orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang menuntut ilmu. Kalau berjuang di jalan Allah namanya siapa? Bisa ya. Yang terakhir fakir itu siapa? Orang yang amat salah hidupnya ya, sisa hidupnya tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Itulah kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini apakah bisa dimengerti tidak? Bisa. Ya, bisa ya, bisa dimengerti ya. Asik nggak belajar hari ini? Asik. Baik. Selanjutnya kita evaluasi ya, cross test mengerjakan soal. Soalnya banyak-banyak. Soalnya ada 5. Ini dijawab. Tulis namanya ya. Tulis namanya, ditulis. Ya, waktunya 5 menit atau 10 menit? 10 ya, 10 menit? Ya, 10 menit nih, karena lumayan nih, ada hitung-hitungannya nih. Ada menghitung zakatnya. Udah selesai. Udah, sudah enggak? Ya, ini komputernya udah. Udah, saya Dinda udah. Luna udah. Azka udah ya. Tadi Dania udah. Ini udah belum? Udah. Yang ini. Ceris, udah belum Ceris? Udah semua deh. Dian udah dia. Aisyah. Eka udah. Alvira udah. Hitung ya, jangan salah-salah jawabnya nih. Siapa udah? Ini kita. Udah. Udah ya. Sekali
juga udah ya, dia udah ya. Udah semua ya? Ya, kalau udah silakan dikumpulkan oleh ketua kelas. Dikumpulkan dulu di sini di kelompoknya, nanti ketua kelas yang ngambil. Ya, dikumpul satu dulu per kelompok, nanti ketua kelas yang ngambil. Jangan lupa namanya, jangan lupa. Ya, jangan lupa namanya ya. Ayo, boleh Bik, ayo Bik. Ya, ayo. Apa? Namanya belum ya? Lupa namanya, namanya tulis. Ayo Bik. Ayo, lubang yang lain, Cek. Ambilin lubang. Udah semua ya? Udah, Pak. Oke, terima kasih, Oke. Ya, sekarang bukunya dibuka lagi. Bukunya dibuka, dilihat ya. Bapak kasih PR halaman 40. 40. Ayo, 40. Oke. Udah 40. Udah. Yang A. A 40 yang A ya. 40 bagian A. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu pelajaran 5. Untuk pelajaran 5 tentang apa sih pelajaran 5? Tentang keteladanan Rasulullah dan sahabatnya. Rasulullah dan Sahabatnya. sahabat-sahabatnya. Ada sahabatnya, ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, itu pertemuan selanjutnya ya. Baik. Untuk pembelajaran hari ini telah selesai ya. Terima kasih. Sekarang sebelum kita pulang, kita doa dulu. Akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kepada Ahmad Ibrahimovic untuk memimpin doa pulang. Doa setelah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Ya, pas ingetin jaga kesehatan ya. Coba hari ini sholat zuhur, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, ya. Istirahat yang teratur. Semoga kita bisa bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Amin. Ya, terima kasih. Cukup sekian dari Pak Asep. Mudah-mudahan hari ini kita dapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.